إنك أنت التواب الرحيم وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya dengan senantiasa memperbanyak daripada ucapan alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk daripada umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, di antara kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Begitu juga ada kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak doa. Kalau perintah daripada kita memperbanyak membaca Al-Quran, Allah tegaskan bahwasanya turunnya Al-Quran mujmalan secara jumlah itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dengan kata lain, paling banyak Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini terkenal juga dengan bulan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sehingga di antara amalan yang terbaik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Bagaimana kita mengikuti daripada ulama salafus salihin, mereka membiasakan atau mengatur waktu mereka bagaimana untuk khatam di bulan Ramadan. Ada yang 3 kali khatam Quran, ada yang 5 kali, ada yang 6 kali dan lain sebagainya. Kemudian di antara kesunahan juga di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Di ayat terusan daripada ayat sebelumnya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Asbab nuzul daripada ayat ini dikatakan, satu hari ada seorang badui datang kepada Rasul. Orang badui ini imannya benar. Pertanyaannya ini terkadang pertanyaan yang memang bukan direkayasa, memang lahir daripada hatinya. Dia tanya kepada Rasul, ya Rasul, Allahu ba'idun am qarib? Ini orang badui tanya, ya Rasul, Allah itu kira-kira jauh atau dekat? Maka Rasul tanya lagi, kalau Allah jauh emang kenapa? Kalau Allah dekat emang kenapa? Kalau Allah jauh, gimana caranya biar Allah dekat? Tanya orang baduinya. Terus kalau Allah sudah dekat, saya pengen minta segala sesuatu keinginanku kepada Allah. Saya pengen ngadu sama Allah setiap dari segala urusan-urusanku. Ini iman yang benar. Maka turunlah daripada ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, jika bertanya kepadamu daripada hamba-hambaku yang beriman kepadaku, maka katakan kepada hamba-hambaku kalau Allah itu dekat, kalau aku itu dekat kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, asbab daripada nuzul ayat ini juga termasuk di dalam tafsir dikatakan hadza khasatan lil saimin, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu lebih dekat kepada Allah timbang Nabi Musa alaihissalam dekat ketika berbicara dengan Allah. Di dalam
Riwayat dikatakan, ya Musa, wahai Musa, ketika aku berbicara denganmu, antaraku denganmu itu ada 70 hijab. 70 hijab. Akan tetapi ketika umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka berpuasa, wa indal iftar, dan ketika menjelang berbuka itu 70 hijab hilang. Jadi orang berpuasa itu nggak ada hijab lagi kalau dia berdoa sama Allah. Kalau dia berbicara dengan Allah nggak ada hijab lagi. Maka diperintahkan di antara kesunahan di bulan Ramadan, orang yang berpuasa itu berdoa, memperbanyak doa. Terkhusus itu menjelang buka, ya, menjelang berbuka puasa. Ini dianjurkan. Dan penting bagi kita berdoa. Kenapa? Karena doa ini bagian daripada mukhul ibadah. Ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Maksudnya apa? Orang ibadah enggak doa itu sombong. Ini ada satu kisah. Ahli ibadah. Puasanya rajin, sholatnya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin. Sampai satu hari ini ahli ibadah dimimpikan gergamatil qiyamah, telah terjadi kiamat. Nampak olehnya syaqiyun am sa'idun, ada kelompok yang termasuk daripada yang celaka menuju nerakanya Allah, ada kelompok yang bahagia menuju surganya Allah. Ini ahli ibadah bingung. Kenapa? Karena dia belum tahu dia ini termasuk yang mana. Tapi dia pede, wajar pede, ahli ibadah. Nggak tanggung-tanggung dia sholat dalam seharinya 1000 rakaat. Nggak tanggung-tanggung dalam sehari semalamnya dia hatam Quran, ahli ibadah. Wajar kalau dia pede, berprasangka baik kalau dia termasuk daripada ahli surga. Dia tanya, malaikat, saya ini kira-kira masuk surga yang mana? Kata ahli ibadah ini. Oh nggak tahu, nanti coba saya tanya sama Allah. Ya Allah, hambamu bulan bin bulan tanyakan, dia kira-kira masuk surga yang mana? Terus disampaikan, Gul annahu min ahlina. Katakan kepada dia kalau dia termasuk daripada orang yang masuk neraka. Sampaikan, kamu nggak masuk surga, kamu masuk neraka. Kaget dia, sedih. Ya hazard, sedih dia. Kenapa? Ternyata ketetapan Allah dia masuk nerakanya Allah. Tapi dia belum puas juga. Ya malaikat, wahai malaikat, tidakkah ada satu kebaikan-kebaikan yang selama ini kulakukan yang bisa memasukkan aku ke surganya Allah? Bagaimana dengan puasaku? Bagaimana dengan hajiku? Bagaimana dengan bacaan Al-Quranku? Bagaimana dengan zikirku? Bagaimana dengan hadirku dalam majelis-majelis ilmu? Tanya dia, tidakkah ada satu kebaikan yang bisa memasukkan aku ke surganya Allah? Malaikat tanya, ya Allah, hambamu fulan bin fulan tanyakan tentang kebaikan-kebaikan yang dia sudah lakukan. Tidakkah ada satu kebaikan yang bisa memasukkan dia ke surganya Allah? Karena nanti orang itu masuk surga itu ada di antara kebaikan-kebaikan yang dia lakukan yang dipilih sama Allah. Maka ada orang yang masuk surga melalui pintu duha. Ada orang masuk surga melalui pintu baca Quran. Ada orang yang masuk surga melalui pintu zikir. Ada orang yang masuk surga melalui pintu kasih makan orang lapar. Ini hamba Allah tanya tentang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Tidakkah ada yang bisa memasukkan dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ke surganya Allah? Maka Allah katakan kepada malaikat, Gul annahu minal mutakabbirin. Katakan malaikat, kalau dia termasuk daripada orang-orang yang sombong. Wal kibriya abdi sifati. Sombong itu milikku. Nggak ada satupun daripada hamba-hambaku yang pantas sombong. Dia sombong, nggak mau doa, nggak mau minta kepadaku biar dimasukkan ke surgaku. Sementara
dakhala al-'abdu jannatu bi ridwanihi wa dakhala an-naru bi hisabi. Tidak ada seorang hamba Allah masuk surga kecuali atas ridha Allah. Dan tidak ada seorang hamba Allah masuk neraka sebab karena perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau urusan kita masuk surga itu atas ridha Allah, bukan atas amal kita. Kita beribadah itu kewajiban kita selaku hambanya Allah. Tapi urusan kita masuk surganya Allah itu udah kehendaknya Allah. Katakan kepada dia termasuk daripada orang yang sombong. Enggak pernah minta kepadaku, enggak minta doa, enggak berdoa kepadaku biar dimasukkan ke surga. Maka saya masukkan ke neraka dia. Sampaikan malaikat, ya bulan, engkau termasuk daripada orang yang sombong. Kenapa? Karena engkau tidak pernah mengangkat tanganmu, merasa lemah di hadapan Allah sehingga engkau meminta agar engkau dimasukkan ke surganya Allah. Engkau merasa pede dengan ibadah-ibadahmu, seakan-akan ibadahmu bisa memasukkan engkau ke surganya Allah. Sementara masuk surga itu urusannya Allah. Dan ketika ini ahli ibadah terbangun, tidak ada satupun amalan kecuali dia tutup dengan doa. Ini yang dimaksud oleh Allah, fa idza faraghta fansab. Jika engkau selesaikan kebaikan-kebaikan, maka di dalam tafsir diantaranya tutuplah dengan doa. Selesai kita baca Quran, kita doa. Selesai kita duduk dalam majelis ilmu, kita doa. Selesai kita kasih sedekah, kita doa. Selesai kita berpuasa, kita juga doa. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku. Ini kalimat berdoalah kepadaku, ini kalimat wajib. Kalimat fi'lul amri, perintah. Berdoalah kepadaku, maka aku akan penuhi. Kalau enggak ngedoa ya enggak Allah penuhi. Banyak keinginan cuma enggak mau angkat tangannya, ya Allah enggak mau. Itu penuhi daripada apa yang dia inginkan. Dan hakikat doa saudaraku, berdoa itu baik. Baik. Berdoa dikabulkan seketika itu baik. Berdoa ditunda itu pun ditunda terkabulnya itu pun baik. Berdoa tidak dikabulkan doanya cuma digantikan dengan yang lain itu pun baik. Berdoa enggak dikabulkan, enggak digantikan juga itu pun baik. Jadi enggak ada sia-sia daripada doa. Kita doa, ya Allah, pengen punya rumah. Qadarullah, tahun itu juga Allah kasih dia rumah. Baik. Kenapa? Karena dia minta rumah melalui doa. Ya Allah, minta rumah. Enggak tahun itu, tapi apa? 10 tahun yang akan datang dapatnya. Itu pun baik. Ya Allah, minta rumah, enggak dikasih rumah. Tahun itu, di tahun berikutnya juga enggak dikasih rumah, cuma dikasih yang lain sama Allah. Apa? Dikasih istri 2. Itu pun baik. Berdoa, ya Allah, minta rumah, enggak dikasih rumah, enggak dikasih istri 2 juga, itu pun baik. Kenapa? Karena doa-doa yang enggak dikabulkan sama Allah semasa di dunia itu menjadi tabungan-tabungan pahala kelak di akhirat. Maka karena itu saudaraku, jangan puas-puas kita minta sama Allah. Allah itu semakin kita pinta itu semakin senang. Beda sama hamba Allah, beda sama manusia. Kalau manusia semakin kita pinta semakin kesel ya, minta lagi. Tapi Allah semakin kita pinta semakin senang. Bahkan setiap permintaan kita kepada Allah itu terhitung ibadah. Maka karena itu saudaraku, amalkan daripada di antara amalan sunnah di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Dan di antara doa yang maksurat yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang diajarkan Rasul, hendaknya diperbanyak. Minta surga, ya, minta jauh daripada murkanya Allah, minta ampunan daripada setiap dosa yang kita sudah lakukan. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan duduknya kita dalam majelis ilmu ini pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita. Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah dan perasaan mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.